Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum mulai permaterian kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai topik bimbingan dan konseling, yaitu tentang kejujuran dan integritas. Tujuannya agar peserta didik dapat menjadi individu yang memiliki integritas diri serta dapat memancarkan kepercayaan diri dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Manusia tidak terlepas dari berbagai potensi yang diberikan oleh Tuhannya. Potensi itu merupakan bekal untuk menjalani kehidupan seseorang. Berbagai potensi itu mewakili berbagai dimensi, yaitu visi, jiwa, dan rohani. Nah, dimensi itu akan membentuk manusia menjadi lebih baik dan siap untuk dikembangkan dalam kehidupannya. Setiap orang pasti ingin kehidupannya itu bahagia, sukses. Nah, hal itu bisa diraih oleh seseorang jika mereka dapat menggabungkan ketiga kecerdasan yang dimilikinya, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Untuk membangun tiga kecerdasan tersebut, maka kita harus membangun juga terlebih dahulu nih tentang kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, integritas diri. Integritas diri ini merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan kejujuran menurut KBBI adalah lurus hati, tidak berbohong, tulus, dan ikhlas. Sedangkan arti dari yang lain, kejujuran ini adalah mengatakan apa yang dilakukan sebaik apapun atau bahkan seburuk apapun tindakan, selama ia mengatakan apa yang telah dilakukan maka ia jujur. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa kejujuran dan integritas adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Artinya, seseorang yang jujur itu pasti berintegritas, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, apa makna integritas? Pertama, integritas berarti komitmen dan loyalitas. Apa sih komitmen itu? Komitmen merupakan suatu janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan-tindakan seseorang. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir, walaupun harus berkorban. Kedua adalah integritas berarti tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tanda dari kedewasaan pribadi. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Ketiga, integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia. Kehidupan kita akan menjadi dipercaya apabila perkataan kita sejalan dengan perbuatannya. Tentunya, dalam hal ini yang kita pandang baik atau positif. Keempat adalah integritas berarti konsisten. Konsisten berarti tetap pada pendirian. Orang yang konsisten adalah orang yang tegas pada keputusan dan pendiriannya tidak goyah. Konsisten bukan berarti sikap yang keras ya atau kukuh, tapi dia tetap pada pendiriannya yang memang itu yang terbaik. Kelima adalah menguasai dan mendisiplinkan diri.
Banyak orang keliru menggambarkan sikap disiplin sehingga menyamakan disiplin dengan bekerja keras tanpa istirahat. Disiplin ini mencerminkan sikap pengendalian diri, suatu sikap hidup yang teratur dan seimbang. Yang keenam adalah berkualitas. Kualitas hidup seseorang itu sangat penting. Kualitas menentukan kuantitas. Bila kita berkualitas, maka hidup kita tidak akan diremehkan oleh orang lain. Hidup yang berintegritas adalah hidup yang terpenuhi kebutuhan dasar secara seimbang. Orang yang mampu mewujudkan integritas diri sendiri, kita akan memperoleh manfaat yang sangat besar bagi kehidupannya. Di antaranya secara fisik, kedua adalah secara intelektual, ketiga secara emosional, keempat adalah spiritual, yang kelima adalah secara sosial. Pertama, secara fisik, kita akan merasa sehat dan bugar. Kita selalu siap melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Sebagai seorang siswa, kita harus menjaga kesehatan agar dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Jika sering sakit, kita akan sering ketinggalan pelajaran. Kedua, secara intelektual, kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita. Otak kita terlatih berpikir secara ilmiah, terlatih menganalisis, dan terlatih membuat kesimpulan yang logis dan rasional. Kemampuan intelektual yang baik akan memungkinkan kita untuk mengikuti program studi yang kita inginkan. Dan jika kita memiliki kemampuan menganalisis yang baik, kita akan dijauhkan dari asumsi-asumsi yang bersifat subjektif semata. Yang ketiga adalah secara emosional. Kematangan emosional yang dimiliki seseorang itu akan membuat orang menjadi penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas yang tinggi, dan memiliki kehangatan dalam interaksi kerjanya. Kematangan emosional yang dimiliki seseorang akan membuatnya bekerja di bawah tekanan. Itulah sebabnya ada banyak orang yang memiliki IQ sedang bahkan rendah, namun mereka itu dapat sukses dalam kehidupannya karena memiliki kematangan emosional yang tinggi. Yang keempat adalah secara spiritual. Kita dapat memakai segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan. Kecerdasan spiritual ini membuat kita dapat melihat berbagai macam kenyataan atau fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh, dan menyeluruh dalam mengatasi keragaman dan perbedaan yang dihadapinya. Yang kelima adalah sosial. Kita semakin mampu mengembangkan hubungan baik satu sama lain. Kita memiliki kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat bagi orang lain di dalam hati kita. Jadi, kita harus menjaga hubungan baik antar sesama teman ya. Saling merangkul dengan sesama teman dan tidak ada kata untuk menjauhi atau apapun itu. Jadi semuanya harus kompak untuk saling merangkul satu sama lain agar hubungan kalian lebih baik untuk kedepannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dalam memahami topik kali ini, yaitu tentang integritas diri dan kejujuran. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.